Cuma beda satu huruf, tapi ternyata beda banget rasanya. Yang satu punya layar melengkung 144 Hz, Snapdragon 7 Gen 4, dan kamera AI segila itu. Yang satu lagi lebih tipis, terus lebih ringan, tapi tetap bertenaga dengan Dimensity 7300 plus dan baterai 7000 mAh. Sama-sama mewah, terus sama-sama kenceng juga, tapi performanya beda total. Dan di video kali ini aku mau bahas mana nih yang lebih cocok buat kalian, si efisien atau si power monster. Tonton videonya sampai habis ya. Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shopstore. Kita mulai dari hal yang paling kelihatan dulu nih, yaitu desainnya. Sekilas dua-duanya ini mirip banget ya. Ukurannya ini 162,3 kali 76,2 kali 7,7 mm. Bobotnya sama nih, di kisaran 187 gram. Tapi feel-nya beda ya. Realme 15 Pro ini pakai bahan fiberglass atau eco leather dengan bingkai aluminium dan kaca depannya ini Gorilla Glass 7i. Jadi perlindungannya ini pasti lebih kuat. Sementara untuk Realme 15 ini punya build yang solid, tapi versi kacanya belum disebutkan jelas nih. Kemungkinan masih di bawah seri 7i ya. Kabar bagusnya, keduanya ini udah punya sertifikasi IP68 atau IP69, yang artinya ini sudah tahan debu dan juga tahan air. Bahkan bisa dibawa nyelam loh sampai 2 meter selama 30 menit. Kalau dari segi warna, Realme ini kasih pilihan yang mewah banget. Ada warna flowing silver dan velvet green. Sedangkan untuk Realme 15 ini punya varian silk pink yang lebih kalem nih warnanya. Nah, ini bagian yang bikin Realme 15 series ini tampil premium banget. Layarnya ini untuk keduanya sama ya, pakai panel OLED 6,8 inci dengan resolusi 1280 x 2800 pixel. Untuk refresh rate-nya 144 Hz dan dukungan HDR10+. Kecerahannya gila sih, bisa tembus 6500 nits puncaknya. Jadi kalau buat kalian yang sering kerja di outdoor atau sering bepergian, scroll TikTok atau nonton Netflix di siang bolong, layarnya ini tetap jelas banget. Plus Realme juga pakai PWM Dimming 4608 Hz, jadi mata kalian gak gampang capek. Bedanya, di Realme 15 Pro ini layarnya punya desain 4D curve alias melengkung di sisi kanan dan juga kirinya, yang bikin tampilannya ini jadi lebih fleksib. Sedangkan di Realme 15 layarnya masih flat, yang justru ini banyak disukai para gamers nih karena nggak ada pantulan di pinggir layarnya. Jadi di sini bukan soal mana yang lebih bagus, tapi soal selera. Kalau kalian mau tampil elegan dan juga lebih premium, bisa pilih Realme 15 Pro. Tapi kalau mau lebih simple dan juga gaming friendly, kalian bisa ambil yang Realme 15 biasa. Sekarang kita bahas otaknya, alias performa dari kedua handphone ini. Realme 15 Pro dibekali chipset Snapdragon 7 Gen 4, chipset kelas menengah premium yang efisiensinya luar biasa. Skor Antutunya tembus 1 juta, dan ini didukung RAM 12GB plus 14GB Dynamic RAM, serta storage-nya 256GB. Buat pindah aplikasi, buka kamera, atau edit video 4K, semuanya lancar banget. Layar 144 Hz-nya juga ikut bantu bikin pengalaman kalian jadi lebih seru, terutama buat gaming. Plus fitur AI Snap Mode dan AI Edit Gaming-nya ini memudahkan kalian buat ngedit foto ataupun video langsung dari handphone tanpa ribet. Sedangkan Realme 15 biasa pakai Dimensity 7300 plus 5G dengan chipset 4 nanometer, yang pastinya juga tangguh banget ya. Multitasking ringan sampai berat ini bisa dilabas. Dan Realme juga mengklaim ini bisa dapat 120 fps di game mainstream. Skor Antutunya nih tembus kisaran 760 ribuan poin, didukung dengan RAM 8GB plus 10GB Dynamic RAM. Jadi meskipun posisinya di bawah Pro, performanya ini tetap kenceng. Oke, sekarang aku mau coba performa gamenya. Di sini aku mau coba main PUBG Mobile. Realme 15 Pro ini bisa jalan di setting Ultra HD, stabilnya di 60 fps, gameplaynya ini mulus banget ya, tanpa frame drop yang berarti. Suhu handphonenya juga terkontrol setelah 30 menit atau 1 game. Sementara untuk Realme 15 biasa, ini sih bisa main lancar ya. Untuk settingannya di smooth extreme dan juga ini stabil banget. Suhunya juga aman nih, walaupun udah main selama 30 menit. Gak ada frame drop, terus respon sentuhannya juga cepet banget. Cocok banget ya buat kalian yang sering push rank. Lanjut ke Genshin Impact, game berat yang suka makan tenaga. Di Realme 15 Pro ini bisa jalan di high-cast setting 60 fps.
Dan kalau di area berat, FPS-nya nih cuma turun sedikit ya, ke 50-an. Kalau buat semuanya smooth banget sih. Sedangkan di Realme 15 biasa, masih kuat juga kok di settingan medium high. Dan FPS-nya ini di 40-50-an. Setelah 30 menit main, suhunya agak naik ya. Tapi masih tetap nyaman nih kalau digenggam. Jadi untuk game casual, hasilnya tetap mantep. Sekarang kita masuk ke game favorit sejuta umat, yaitu Mobile Legends. Dua-duanya nih bisa main di setting grafik ultra dan FPS-nya ngunci di 60. Stabil banget ya, hampir nggak ada frame drop sama sekali. Sedangkan untuk Realme 15 Pro ini punya keunggulan sedikit di respons sentuh. Berkat layar 4D curve 144 Hz-nya, tapi Realme 15 ini dengan layar flat justru lebih nyaman buat kontrol jempol dan nggak licin di pinggirannya. Jadi dua-duanya cocok nih buat push rank, tergantung preferensi. Bagian yang paling sering jadi bahan pamer di media sosial pasti kameranya kan. Realme 15 Pro ini punya triple 50 megapiksel ultra clear kamera. Dengan kemampuan rekam ini bisa sampai 4K 60 fps. Hasil fotonya ini detail, terus warnanya natural, dan low light-nya keren banget. Berkat fitur AI Magic Glow dan AI Glare Remover. Sementara buat Realme 15 nggak mau kalah nih. Dua lensanya ini sama-sama punya resolusi 50 megapiksel depan dan belakang. Untuk videonya juga bisa merekam di resolusi 4K 30 fps. Oke guys, sekarang aku mau compare resolusi video kamera belakang. Cuman di video kali ini aku pakai resolusi yang paling tinggi dari tiap tipenya ya. Di Realme 15 Pro yang paling tinggi itu 4K 60 fps, sedangkan yang Realme 15 biasa itu mentok 30 fps aja. Jadi belum bisa sampai 60 fps. Untuk perbedaannya bisa kelihatan ya, kalau dipakai buat jalan ini lebih stabil pastinya di 15 Pro-nya. Cuman kalau untuk warnanya sih lebih pekat di Realme 15 biasa ya menurut aku. Coba kita tes di 2 kali zoomnya seperti ini. Tuh, warnanya tuh lebih hidup gitu yang di Realme 15 biasa. Next, sekarang aku mau cobain yang 1080p 60 fps. Nah, kalau di resolusi ini dua-duanya sama-sama bisa di 60 fps. Jadi kalau mau kita compare lebih enak ya, karena resolusinya sama. Ini aku pakai buat jalan pelan. Lebih stabil di Realme 15 Pro-nya sih menurut aku ya. Cuman yang di Realme 15 biasa sih bukan berarti yang patah banget gitu, enggak sih. Untuk warnanya sih sekilas mirip. Detailnya juga oke lah ya, sama lah ya keduanya, nggak terlalu beda jauh sih. Balik lagi ke selera. Kalau untuk 2 kali zoomnya ini kita coba. Nah, kualitasnya seperti ini. Dan nggak ketinggalan juga, keduanya ini sama-sama udah punya fitur dual view video. Jadi dengan fitur ini kalian bisa mengabadikan 2 momen sekaligus. Kalau misalkan kalian lagi ngevlog, lagi jogging, atau lagi ada di acara gitu, kalian bisa pakai banget nih fitur nih. Tuh, kualitasnya juga bagus ya. Nih. Keduanya ini punya baterai yang monster, 7000 mAh kapasitasnya. Ini sih udah luar biasa ya di handphone setipis ini. Bayangin, ketebalannya ini hanya 7,7 mm, tapi baterainya segede itu. Dan nggak cuma besar, tapi juga cepet ngecasnya. Keduanya ini sudah support 80 watt ultra charge, dari 0 sampai 50%, cuman butuh waktu 25 menit aja. Di pemakaian normal, keduanya ini sama-sama bisa bertahan 1-2 hari tanpa repot cari colokan. Jadi bukan cuma soal performa ya, tapi juga daya tahan yang kuat buat pemakaian yang berat. Soal audio, dua-duanya ini udah pakai dual stereo speaker yang hasilnya pasti lantang terus jernih.
dan juga punya efek spatial sound yang lumayan kerasa. Tapi sayangnya nggak ada jack audio 3,5 mm nih di kedua handphone ini. Dari segi software, keduanya ini jalan di Android 15 dengan Realme UI 6.0 dan Realme ngasih 3 kali update besar plus 4 tahun patch keamanan. Bagus banget ya buat kelas menengah. Dan kabar bagusnya, NFC-nya juga udah ada di kedua handphone ini. Jadi kalian bisa top up e-money atau pairing perangkat cuma dengan satu tap. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang mau cari handphone punya performa tinggi, terus layarnya melengkung premium, kameranya lebih canggih, jelas Realme 15 Pro ini pilihan yang solid. Cocok juga buat para gamer, konten kreator, atau yang pengen handphone rasa flagship. Tapi kalau kalian lebih suka handphone yang lebih simple tapi tetap kencang, terus layarnya flat yang cocok buat gaming dan harganya sedikit murah, Realme 15 ini adalah opsi yang value for money di kelas menengah tahun ini. Dan buat harganya, Realme 15 ini dibanderol mulai dari Rp4.999.000. Sedangkan yang varian Pro-nya ini dijual dengan harga Rp6.999.000. Intinya Realme ini beneran kasih gebrakan di seri 15 ini. Dua-duanya kuat, terus awet, dan desainnya bikin handphone lain di harga segini kelihatan kayak tahun lalu. Oke guys, itu dia tadi perbandingan lengkap antara Realme 15 dan Realme 15 Pro versi aku. Kalau disuruh milih, kira-kira kalian pilih yang mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!